Halo semuanya, kita balik lagi di mata kuliah pengantar teknologi pertanian. Pada minggu ini merupakan minggu ketiga pertemuan mata kuliah PTP. Kita sudah masuk di bab yang berbeda, yaitu bab kerusakan bahan pertanian. Kalau di bab sebelumnya, adik-adik mahasiswa kan sudah tahu nih tentang kandungan dan sifat dari bahan pertanian. Kita ulas sebentar ya. Jadi untuk kandungan hasil pertanian itu ada yang makronutrien dan mikronutrien. Kalau yang makronutrien artinya yang dibutuhkan dalam jumlah besar atau jumlahnya itu banyak. Kemudian kalau yang mikronutrien itu yang dibutuhkan atau yang jumlahnya itu sangat sedikit atau kecil. Yang makronutrien itu ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak. Nanti bisa dibaca lagi ya. Kemudian yang mikronutrien ada vitamin sama mineral. Vitamin itu ada yang larut air, ada yang larut lemak. Kemudian mineral ada yang makro mineral dan mikro mineral. Kemudian air. Air itu tidak mengandung nutrisi, namun dibutuhkan untuk proses metabolisme. Kemudian sifat-sifat hasil pertanian. Ada sifat fisik, kemudian sifat biologis, dan sifat kimiawi. Nah, itu semua sudah adik-adik dapatkan di materi sebelumnya di minggu kedua. Silakan dibaca kembali karena itu sangat penting untuk mata kuliah selanjutnya. Ya, kita lanjut nih di mata kuliah yang di materi yang ketiga yaitu tentang kerusakan bahan pertanian. Kalau suatu bahan itu sudah ada kandungannya, baik kandungan makronutrien maupun mikronutrien, maka akan terjadi kerusakan. Nah, kerusakan bahan pertanian itu seperti apa saja? Kalau dari gambar ini ya, ini ada kopi yang berjamur, kemudian kakaonya juga sudah busuk, jagungnya berjamur. Ini semua kerusakan. Di bawah ini juga bisa diperhatikan ini kerusakan. Jadi apa saja sih kerusakan? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, oke. Choose this, not that. Pilih yang ini yang masih bagus ya. Sedangkan ini yang rusak jangan dipilih. Oke, kemudian jenis kerusakan bahan pertanian itu apa saja? Kemudian penyebabnya karena apa? Nah, tugas mandirinya nanti jangan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ingat ya, bahan pangan atau bahan pertanian ya sebagai raw material pasti memiliki kandungan yang disebut komposisi ya. Kandungannya ini macam-macam ya. Karena kandungan inilah akan terjadi reaksi. Reaksi-reaksi perubahan bisa saat penyimpanan atau pada saat pasca panen sebelum pengolahan. Nah, perubahan ini bisa terjadi perubahan fisik kimia, baik dalam tekstur, rasa, aroma, nilai gizi. Nah, perubahan ini dampaknya di apa? Dampaknya di mutu dan keamanan. Sehingga mutunya bisa jadi turun karena ada dampak kerusakan tadi, ya kan? Kalau sudah mutunya umum, mutunya turun, biasanya keamanannya juga akan menurun, ya. Jadi akan tidak menjadi aman ketika dikonsumsi. Nah, ini dia. Silakan dipahami lagi ya. Next. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerusakan bahan pertanian? Artinya kerusakan itu tadi ada perubahan secara karakteristik fisik maupun kimianya, ya kan? Perubahannya ini tidak diinginkan, ya, atau terjadi penyimpangan dari karakter fisik maupun kimiawi secara normal. Contoh, buah apel biasanya tidak ada spot coklatnya, ya, tidak ada ulatnya. Kemudian ada spot coklat dan ada ulat, artinya ada kerusakan. Buah kopi atau kakao pada umumnya halus permukaannya, tapi ini ditumbuhi jamur. Ya kan? Itu kan perubahan yang tidak diinginkan. Jadi itulah yang disebut dengan kerusakan. Kerusakan fisik secara organoleptik itu bisa warnanya berubah, baunya berubah, tekstur atau kondisi fisiknya berubah, kemudian bentuknya juga berubah. Secara kimiawi biasanya eh, kadar airnya menurun, biasa terjadi penyusutan atau kerut ya gitu ya, nggak seger lagi. Kemudian bisa diuji nanti karbohidratnya menurun,
lemaknya menurun, dan lain sebagainya. Inilah kerusakan. Ya, pada intinya terjadi perubahan karakteristik yang tidak diinginkan. Itulah kerusakan. Kita lanjut. Nah, namanya sudah kerusakan, pasti berakibat pada pembusukan atau kebusukan. Busuk itu cirinya apa aja? Yang pertama itu irreversible. Kalau sudah busuk, tidak dapat segar kembali. Ya, irreversible itu artinya tidak dapat kembali ke dalam kondisi semula. Kalau sudah busuk ya sudah rusak gitu ya. Kemudian bau tidak sedap, kemudian perubahan secara drastis baik secara fisik maupun secara kimiawi. Kemudian ya daya tarik kita bakalan berkurang ya terhadap sesuatu yang sudah busuk. Kemudian nilai gizi pasti berkurang atau nurun. Nah, hal ini akan menjadi kerugian bagi kita. Selanjutnya, oke, kebusukan itu bisa cepat bisa lambat, ya tergantung jenis pangannya dan kondisi penyimpanannya. Kalau kondisi penyimpanannya misalnya sayur atau buah disimpan di kulkas ya suhu dingin, akan lebih lama proses pembusukannya. Sedangkan kalau disimpan di suhu ruang, proses pembusukan akan lebih cepat. Kemudian jenis bahan pangan. Biasanya jenis bahan pangan yang kaya akan kandungan gizi itu mudah rusak, ya kan? Contohnya susu, kandungan proteinnya lebih tinggi ya kan? Kalau susu dibiarkan setengah hari saja di atas meja makan dalam kondisi terbuka, sudah diseduh ya, misalnya dalam gelas, kalian lupa meminumnya, kalian pulang kuliah pasti sudah basi, ya kan? Dibandingkan dengan contohnya apa? Yang kandungan gizinya rendah, misalnya eee, roti. Mungkin roti kalau dibiarkan terbuka setengah hari belum berjamur, tetapi kalau sudah 2 hari, nah roti akan berjamur. Kalau susu baru setengah hari saja sudah basi, ya. Artinya yang kandungan gizinya lebih tinggi atau kaya biasanya lebih rusak karena si perusak itu tadi biasanya mikroorganisme itu akan lebih suka yang bergizi, sama kayak kita manusia. Oke, kemudian jenis kerusakan apa saja sih? Jenis kerusakan itu ada 5. Pertama, kerusakan mikrobiologis atau yang disebabkan oleh mikroorganisme atau organisme-organisme kecil ya. Kemudian kerusakan mekanis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, dan kimiawi. Nah, hanya ada 5 ini. Nanti silakan dibaca adik-adik. Nah, secara mikrobiologis biasanya oleh mikroorganisme. Ya, kalau mekanis biasa karena adanya gesekan atau tekanan pada saat penyimpanan atau pada saat distribusi. Kalau fisik biasa karena insekta. Insekta itu karena serangga ya, rodentia. Itu serangga juga atau karena suhu di lingkungan dan sinar matahari itu fisik. Beda ya. Kalau mekanis itu ada gesekan ya atau tekanan. Kemudian biologis biasanya ada proses respirasi dari bahan pertaniannya itu sendiri, ya pertukaran gas. Kemudian kimiawi, ya jelas karena enzim-enzim atau reaksi-reaksi kimiawi. Semuanya sudah ada di slide, silakan nanti dibaca. Oke, ini sekilas saja mikrobiologis itu karena jamur atau kapang. Ya, jangan dibayangin jamur sawit. Tapi bayanginnya jamur yang biasa tumbuh di roti tawar. Nah, itulah mikrobiologis, ya kan? Jamurnya kan kecil tuh nggak kelihatan. Kemudian ini sifatnya silakan nanti dibaca. Yang kedua karena khamir. Kemudian ini silakan dibaca nanti ya. Nah, yang paling sering itu karena bakteri. Nanti silakan dibaca. Nah, ini ini contoh-contohnya ini kan ada pertumbuhan jamur, kemudian susu ini ada bakterinya segala macam. Ini bakteri ya. Ini jamur. Nah, ini contohnya kerusakan karena mikrobiologis. Karena mekanis, ini karena sobek, terpotong, pecah, hancur, ya kan? Oke, ini contohnya. Ini kan karena buah singkongnya sudah buah apelnya ini kan ini karena mekanisnya, karena penumpukan akhirnya memar-memar. Kemudian singkong karena dipotong, nah ini udah kerusakan. Nanti kalau sudah dipotong, rusak bisa jadi bakteri atau jamur mudah tumbuh.
Ini kerusakan mekanis. Kemudian kerusakan fisik karena suhu tinggi, ya kan, karena insekta, parasit, tikus, karena sinar matahari. Contohnya ini. Nah, ini kerusakan fisik ya. Ini karena adanya panas ya, pengaruh panas. Kemudian kerusakan biologis biasanya karena respirasi ya kan. Nih biasa sudah karena terkena matahari, kemudian laju respirasinya cepat, akhirnya cepat kering, busuk, ada serangga. Nah, semua ini bercampur dari mulai biologis, kemudian fisik, kimia, mikrobiologis. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian ini kerusakan kimiawi. Nah, ini ada reaksi-reaksi nanti mulai dari adanya panas, kemudian oksidasi, ya kan? Pengaruh dari AW dan suhu. Ini lebih jelasnya nanti ada reaksi kimia dan biokimia. Kemudian apa saja mulai dari kerusakan karbohidrat, ada Maillard, ada karamelisasi. Nah, bedanya apa? Silakan dibaca. Ini kalau Maillard contohnya, ini kalau karamelisasi. Nah, ini silakan dibaca ya. Maillard dan karamelisasi, bedanya apa? Kalau Maillard itu karena apa? Ya kan bisa dibaca nih. Karena ada amino. Ya, kalau karamelisasi biasanya karena sugar atau gula. Oke, ini keterangan lanjutnya silakan dibaca. Oke, ini oksidasi vitamin C artinya ada penguapan atau kehilangan vitamin C. Ini prosesnya. Oke, kemudian ini pencoklatan karena enzim, ya kan? Biasanya ketika kalian mengupas buah apel, kalau lama dibiarkan tempat terbuka, buah apelnya kalau dari kupas bisa berubah jadi warna coklat kan, kecoklatan. Nah, itu yang disebut dengan enzymatic browning. Oke. Kemudian kerusakan lemak, biasanya ini contohnya minyak jelantah yang sudah untuk menggoreng, ya kan? Ini terjadi oksidasi dan hidrolisis. Ini yang masih bagus, ini yang sudah rusak. Oke, ini silakan dibaca. Ya, oksidasi dan hubungannya dengan ketengikan. Kemudian kerusakan protein nih, susu tadi ya. Susu yang masih baik dan susu basi. Ini kan menggumpal. Kemudian protein terdenaturasi. Tapi kadang-kadang ada denaturasi yang diinginkan. Contohnya ketika kalian masak telur. Kan kalau kena panas, kalau denaturasi kan diinginkan. Biar telurnya padat. Oke. Ini tugasnya. Tugasnya jangan dikerjakan di sini. Nanti saya akan share di Google Classroom. Oke, itu sekilas. Silakan untuk lebih jelasnya dibaca handout-nya. Kalau belum baca materi yang kedua tentang kandungan dan sifat bahan pertanian, dibaca terlebih dahulu biar nyambung dengan materi ketiga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat.